Terima kasih Pak Dr. Abdillah Hasan. Ini nampaknya sudah kali ketiga ya saya ke UI ya lewat via daring gitu ya. Mohon maaf Pak Wakil Rektor juga Pak Profesor Dedi. Ini kali ketiga. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh serta selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu, salam sehat dan juga jangan lupa bahagia. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin pada kesempatan pagi hingga siang hari ini, bahkan menjelang sore nanti petang hari ini, kami terus terang saja Pak Abdillah sebenarnya mohon maaf ini Pak Wakil Rektor dan Bapak Ibu Profesor. Ini tadi saya melihat ada mohon maaf Pak Rektor Senior Pak Muhammad Anis, karena kebetulan kameranya pas berdampingan. Loh, ini ada Prof Anis ini ya. Saya harus sapa beliau Pak Abdillah. Mohon maaf pada saat beliau menjabat itu kami kebetulan juga sedang membantu direktorat di tempat kami berada. Bahkan terakhir itu ada momen yang kami bersama-sama menghadiri satu pengukuhan profesor. Mudah-mudahan beliau ingat di daerah Sentul, Ya, dengan terima Pak kasih Dirjen. Prof Eko. Terima Baik, kasih. dengan Prof Ali Gufron. Jadi mohon izin Pak Rektor Senior pada masanya sebelum Prof Ari Kuncoro. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan paparan, saya ingin menyampaikan bahwa mohon maaf hari ini bagi Bapak Ibu asesor, profesor, dan calon asesor, kami datang ya dengan terus terang sedikit merepotkan. Kenapa? Karena saya yakin Bapak Ibu ini sudah sangat lama sekali tidak ada istilah tes-tesan lagi, tapi kok ini tiba-tiba tim dari BKD Kemdikbudristek, Diktiristek, di sini ada Bu Santi selaku sub koordinator, kok tiba-tiba datang ada tesnya. Ini tes apa lagi nih gitu. Jadi saya ingin menjelaskan sedikit dulu. Ini adalah untuk penyamaan persepsi Bapak Ibu. Jadi tesnya ini bukan menguji yang bisa atau tidak bisa, atau yang pinter atau tidak pinter, atau yang berpengetahuan atau tidak berpengetahuan, tetapi lebih pada penyamaan persepsi. Jadi apakah yang kita pahami terhadap POBKD Kep Dirjen Dikti nomor 12/E/KPT 2021 itu sama atau tidak. Jadi kalau nanti skor rata-ratanya belum 65, berarti kita belum sama. Nah, mohon dibaca dulu POBKD-nya gitu. Tapi kalau minimal sudah 65 dan Bapak Ibu kemudian dinyatakan sebagai asesor BKD baru, nah maka mohon maaf berarti Bapak Ibu dinyatakan sudah sama persepsi. Itu dulu yang harus kita pahami bersama. Jadi sekali lagi kami bukan untuk menguji apa, tetapi hanya untuk menyamakan persepsi kita bersama. Izin Pak Moderator, Pak Dr. Abdillah, kami izin untuk share screen ya tentang matriks BKD ya. Baik Bapak Ibu, karena ini sudah ketiga kalinya saya hadir di UI atas undangan Pak Wakil Rektor gitu, Pak Direktur Sumber Daya Manusia UI, Pak Abdillah, maka barangkali ada di antara Bapak Ibu yang sudah pernah mengikuti acara ini, baik yang diselenggarakan langsung oleh Kemdikbudristek pada saat saya mendampingi Pak Dirjen Dikti Ristek waktu itu, Pak Nizam di Parapat barangkali, atau di wilayah timur di Universitas Patimura. Nah, namun beberapa hal yang terkait dengan progres aturan-aturan baru yang menyertai atau mengiringi pengaturan dari POBKD yang ada kaitannya dengan karir dosen, nanti saya juga akan menyampaikan supaya kita paham sebenarnya arah transformasinya itu kemana peraturan-peraturan ini, terutama bagi kita yang dosen. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama, di awal paparan ini saya ingin menyampaikan bahwa apa perbedaan pengaturan hukum antara yang mengatur tentang jabatan fungsional dan pangkat dosen dengan yang ada di BKD. Nah, pertama saya ingin menyampaikan yang ada di pangkat dan jabatan dosen, Pak Abdillah, mohon maaf tadi saya sambil menyimak
pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditulis oleh dosen, oleh peserta di chat room, Pak. Jadi kesempatan ini sekaligus paparan, saya sekaligus ingin menjawab secara tidak langsung. Mudah-mudahan dengan itu nanti tidak perlu lagi dijawab lagi secara khusus. Ya, kenapa kemudian kok BKD pengaturannya bisa diubah, gitu ya, lebih kekinian begitu dengan mengacu pada kebijakan-kebijakan baru, sedangkan yang di PAK kok belum. Nah, karena Bapak Ibu, aturan PAK itu payung hukumnya adalah Permenpan RB nomor 17 Junto 46 tahun 2013. Dan petunjuk teknisnya itu ada di Permendikbud nomor 92 tahun 2014. Nah, sedangkan untuk BKD, beban kerja dosen yang setiap akhir semester kita harus melaporkan, yang itu disusun dalam satu semester atas kinerja dosen dalam satu semester, itu aturannya adalah yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Wakil Rektor dan juga oleh Bu Santi, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 72 tentang BKD, yang di dalamnya berapa jumlah maksimum dan minimumnya yang harus dilaporkan dosen itu ada di sana. Ya, tetapi kemudian turunannya itu langsung ke pedoman operasional dan itu diatur dalam PO BKD tahun 2010. Nah, PO BKD 2010 Bapak Ibu yang saya hormati, itu masih belum mengakomodir pengaturan-pengaturan yang baru. Di antaranya jelas adalah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang dikti. Ya. Nah, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang dikti. Dan karena ada pengaturan baru dan kemudian kita evaluasi juga belum sesuai dengan arah kebijakan baru, dan tadi aturannya dari undang-undang, kemudian juknisnya langsung PO, pedoman operasional, maka kita di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Ristek, itu langsung dapat mengubahnya, ya, untuk kemudian melakukan evaluasi dan kajian, dan kemudian kita langsung mengubahnya sehingga sampai terbit yang Cap Dirjen yang baru itu. Nah, dan sehingga di PO BKD yang baru tentu sudah masuk sekarang Undang-Undang 12 2012 tentang apa Bapak Ibu? Yaitu tentang jenis pendidikan itu bukan hanya akademik, tapi juga ada pendidikan vokasi dan profesi. Dan kemudian juga terbitnya Permenristek Dikti nomor 20 2017 itu kan sebenarnya bunyinya itu dalam 3 tahun setelah ditetapkannya peraturan menteri itu harus dilaksanakan. Tetapi sampai tahun 2020, pedoman operasional kita yang baru belum terbit, nah nanti pada tahun 2021 baru terbit, Januari, 18 Januari, maka kemudian dalam PO BKD 2021 itu kemudian diberlakukan. Dan mohon maaf, dengan kata diberlakukan ini Bapak Ibu, otomatis sudah menjadi pedoman bagi auditor internal kita di Inspektorat Jenderal Kemdikbudristek. Dengan demikian, nanti kalau kita diaudit laporan BKD kita, dosen, itu sudah mengacu ke sini. Demikian juga untuk auditor eksternal, apakah BPK maupun BPKP. Nah, olehnya itu, kewajiban khusus selama 3 tahun itu, maka diberlakukan, tadi sudah dijelaskan Bu Santi, dari jenjang jabatan fungsional asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor. Meskipun dalam Permenristek Dikti itu ada di 2017 itu untuk lektor kepala dan profesor, namun sekali lagi untuk menjaga bahwa penjaminan mutu sesuai Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 30 tentang kinerja dosen, maka juga diberlakukan untuk asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, dalam implementasinya, maka arah kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka itu sudah dilaksanakan penuh di sana. Dan kenapa Bapak Ibu? Karena selama ini kan begini, mahasiswa kita sudah dimerdekakan, ya, dengan kegiatan-kegiatan. Nah, terus sekarang bagaimana dengan dosen yang mendampingi, dosen yang membimbing? Nah, bagaimana apakah kinerja dalam pendampingan tersebut juga dihargai? Maka dalam PO BKD 2021 justru kinerja-kinerja yang terkait dengan implementasi MBKM ini memiliki SKS kinerja yang tinggi. Karena apa? Karena SKS kinerja tersebut tadi sudah dijelaskan menyangkut mutu dosen, mutu mahasiswa, dan juga mutu lulusan atau mutu alumni. Nah, olehnya itu Bapak Ibu, maka kemudian setelah kita analisis ternyata dari 8 indikator kinerja utama ya dosen
ya yang perguruan tinggi, ternyata 7 diantaranya itu dikontribusikan secara langsung oleh kinerja dosen, ya. Sehingga apabila dosen mencapai indikator kinerja yang baik, tentu akan berkontribusi pada pencapaian indikator kinerja utama perguruan tinggi. Nah, olehnya itu, Bapak Ibu, tentu kita tahu Pak Rektor dalam hal ini setiap tahun bertanda tangan kontrak kinerja dengan Direktur Jenderal Dikti Ristek. Nah, dari hasil kajian kami dari 8 itulah maka 7 dikontribusikan dosen, olehnya itu jika perguruan tinggi saya teruskan, jika perguruan tinggi dosennya berkinerja baik, maka tentu dalam hal ini juga berkontribusi pada pencapaian indikator kinerja utama perguruan tinggi dan otomatis berkontribusi pada indikator kinerja utama kementerian. Olehnya itu, Bapak Ibu, saya paham betul bahwa UI ini kinerjanya luar biasa, maka tentu UI akan mendapatkan insentif juga atas pencapaian indikator kinerja utama tersebut, seperti yang telah disampaikan Pak Dirjen pada saat peluncuran PO BKD 2021 di Parapat yang lalu. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, BKD dosen itu dipisahkan atau dibedakan menjadi 2, yaitu antara dosen biasa dan dosen yang mengampu tugas tambahan. Dosen biasa yang dimaksudkan adalah dosen yang dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi tidak ada penugasan secara jabatan, ya, sebagai yang disebut dengan tugas tambahan di perguruan tingginya. Olehnya itu kewajibannya adalah minimal melaporkan 12 SKS dan maksimal 16 SKS, di mana lebihnya nanti disebut dengan beban lebih. Nah, 12 sampai 16 SKS tersebut Bapak Ibu, pelaksanaan pendidikannya atau kita sebut biasanya kalau Bapak Ibu lihat di POPAK itu disebut dengan sub unsur pelaksanaan pendidikan, dan sub unsur pelaksanaan penelitian itu C, minimal adalah 9 SKS, ditambah dengan semua komponen yang lain tidak boleh kosong. Komponen yang lain apa? Pengabdian masyarakat dan penunjang. Nah, jadi sekali lagi, pelaksanaan pendidikan ditambah pelaksanaan penelitian 9 SKS ditambah pelaksanaan pengabdian masyarakat dan penunjangnya tidak boleh kosong. Itu minimal 12 SKS, maksimal 16 SKS per semester. Nah, ini dikecualikan bagi Bapak Ibu yang sedang tugas belajar. Bagi yang sedang tugas belajar, otomatis hanya melaporkan surat tugas belajarnya saja di awal, ya, awal tugas belajar, dan pada saat sudah berlangsungnya tugas belajar cukup melaporkan kemajuan studinya. Itulah yang kemudian dilaporkan, otomatis nanti Bapak Ibu yang menjadi asesor BKD akan kemudian menilai bagi dosen yang sedang tugas belajar dengan pemenuhan BKD 12 SKS atau pemenuhan SKS BKD minimum. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, bagaimana dengan dosen tugas tambahan? Misalkan ini Pak Dr. Abdillah Hasan, Pak Wakil Rektor, Prof. Dedi Triadi tadi, terus demikian pula Pak Rektor, Prof. Ari Kuncoro, misalkan seperti itu, maka sebenarnya laporan BKD minimumnya itu dapat dipenuhi hanya dengan pelaksanaan pendidikan, itu pun mengajar 3 SKS saja. Jadi untuk pelaksanaan BKD-nya, laporan BKD-nya dalam setiap semester, bagi yang ada tugas tambahan atau melaksanakan tugas tambahan, cukup pelaksanaan pendidikan dalam hal ini mengajar 3 SKS saja, cukup. Tapi maksimumnya masih sama, boleh sampai 16 SKS, bahkan bisa memiliki beban lebih. Di mana untuk yang tugas tambahan, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengabdian pada masyarakat D, dan pelaksanaan penunjang boleh kosong. Boleh kosong bukan berarti tidak boleh bekerja, boleh juga bekerja. Dan maksimumnya boleh melebihi dari maksimumnya 16, dan kalau kinerjanya lebih 16 boleh juga. Ya, tapi ada ketentuan lain dalam undang-undang tersebut, Bapak Ibu, bahwa maksimum kita mengajar sebagai dosen itu hanya diperbolehkan 12 SKS saja. Ya,
12 SKS. Berarti lebih dari 12 SKS itu disebut sebagai beban lebih. Ya, jadi mengajarnya juga beban lebih. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, bagaimana dengan pelaporan kewajiban khusus? Nah, kewajiban khusus bagi asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor itu berbeda, dan saya akan menjelaskan di akhir presentasi untuk yang matriks ini. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, berikutnya dengan adanya POBKD 2021, maka kegiatan yang kemudian kinerjanya dapat dilaporkan oleh dosen untuk BKD itu mencakup semua kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Bahkan kegiatan-kegiatan yang pada BKD lalu belum dapat dilaporkan atau kemudian belum dapat juga SKS kinerja, bahkan SKS kinerja itu tidak dapat kita gunakan untuk karir dosen, maka saat ini karena antara mohon panitia mute yang itu yang ya. Terima kasih. Karena saya lanjutkan Pak Dr. Abdillah, karena antara POBKD 2021 dengan POPAK bahkan perubahan pengaturan Permenpan RB 17/4 nanti ya 746 tahun 2013 itu nanti akan sinkron Bapak Ibu. Sinkron dengan artian sama, tetapi untuk yang di PAK itu dibedakan kegiatannya untuk setiap jenjang jabatan fungsional. Tapi payung kegiatannya terdapat pada POBKD. Dengan demikian dijamin bahwa nanti apa yang Bapak Ibu kerjakan baik berupa unsur, subunsur maupun kegiatan di POPAK itu akan sama dengan yang di BKD. Bahkan yang terdapat dalam POBKD itu sudah menambahkan kegiatan-kegiatan atas implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana mengutamakan layanan kepada mahasiswa. Artinya, kalau Bapak Ibu melakukan kegiatan-kegiatan pendampingan terhadap mahasiswa, maka ini memiliki SKS kinerja yang lebih tinggi dibanding SKS kinerja yang selama ini terdapat pada BKD sebelumnya. Nah, kemudian juga memberikan penghargaan kegiatan yang sesuai dengan indikator kinerja utama perguruan tinggi. Di antaranya kan kalau kinerja dosen yang kinerja perguruan tinggi itu Bapak Ibu adalah karya dosen yang mendapatkan rekognisi internasional, karya dosen yang diterapkan atau diimplementasikan, karya dosen yang mendapat digunakan di industri atau berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, itu juga memiliki SKS kinerja yang tinggi. Nah, Bapak yang saya hormati, bagaimana dengan jumlah tiap panitia mohon bisa menghubungi Pak ya. Mas tolong di mute. Ya, silakan Bro. Mohon maaf. Tadi di mute oleh panitia semua orang. Coba. Mohon maaf Prof, belum ada suaranya. Mute. Ya, siap. Baik. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, dengan demikian jumlah kegiatan untuk tiap subunsur dalam kegiatan Tridharma perguruan tinggi dosen yang terdapat pada POBKD 2021, yaitu kalau dosen pada awal karirnya, tentu ini terkait dengan pendidikan formal dan sertifikat diklat. Nah, kemudian setelah kemudian berkinerja, ya dalam proses, maka pelaksanaan pendidikan itu terdapat 14 kegiatan, nanti subunsur atau butir kegiatannya bisa banyak. Pelaksanaan penelitian ada 9 kegiatan, demikian pula butir kegiatannya juga banyak. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ada 7 kegiatan, di mana juga butir kegiatannya bisa banyak, dan pelaksanaan penunjang ada 10 kegiatan. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati,
kami sekali lagi sudah memetakan bahwa dari kegiatan-kegiatan ini kalau dilaksanakan dosen maka akan berkontribusi pada pencapaian indikator kinerja utama perguruan tinggi. Dan ternyata Bapak Ibu, hal ini sinkron dengan pengaturan terutama bagi dosen yang ASN, PNS. Karena di pengaturan yang baru di SKP, ya, menurut Permenpan RB nomor 8 tahun 2021, ternyata itu Bapak Ibu, bahwa kinerja dosen itu harusnya, kinerja PNS itu harusnya mengacu pada indikator kinerja institusi. Dengan demikian, kita dengan penerapan BKD 2021 itu sudah sinkron dengan pengaturan kinerja PNS. Yang itulah maka kami juga mengusulkan kalau demikian maka harusnya dosen itu tidak usah harus dibebani dengan berbagai macam tagihan. Misalkan tiap semester ada tagihan BKD, 2 semester ada tagihan SKP, sekian semester perlu naik pangkat, sekian tahun perlu naik jabatan fungsional. Dengan sekali input di BKD dan Bapak Ibu melengkapi dengan dokumen-dokumen yang cukup, maka otomatis tadi itu dalam 1 tahun akademik dapat digunakan untuk SKP, 1 semester awal dapat digunakan BKD, saya ulangi lagi, 1 tahun akademik dapat digunakan di SKP, dan kemudian sekian semester dapat digunakan untuk kenaikan pangkat, dan sekian tahun otomatis dapat digunakan untuk jabatan fungsional. Ini kira-kira arah pengaturan ke depan, maka kemudian Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek, dalam hal ini Direktorat Sumber Daya, menjadikan bahwa program POBKD 2021 ini menjadi transformasi terhadap manajemen ya sumber daya di pendidikan tinggi. Bu Bapak yang saya hormati, waduh, mohon maaf. Ini ada berarti 68 itu loh. Izin ini ada gangguan Pak Abdillah, saya mohon nanti Saya kalau dibantu. misalkan ini saya tidak pakai ya. Saya tidak pakai pakai PowerPoint atau dibantu ya. panitia, Prof? Enggak apa-apa. Saya buka saja, biasanya begitu solusinya, ya. Solusinya begitu, saya buka saja dulu, buka baru maksudnya, dan kemudian hanya mohon maaf ada jeda sejenak. Ya. Nah, saya lanjutkan Bapak Ibu. Berdasarkan butir bukti kegiatan tersebut, maka ke depan mohon dipahami bahwa ke depan dapat dipahami bahwa karena kita sudah menggunakan sistem BKD yang online, dalam hal ini sistem terintegrasi sumber daya, ya BKD utamanya, maka setiap pada masa 1 semester tertentu, jika Bapak Ibu memiliki hasil kinerja yang tadi disebutkan, minimal output, harapannya outcome, dapat kemudian Bapak Ibu langsung upload di sistem terintegrasi tersebut. Apakah itu kinerja pada pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian, ataupun penunjang. Jadi tidak harus menunggu di akhir semester. Nanti pada akhir semester itu Bapak Ibu dapat klaim kumulatifnya sebagai jumlah SKS tiap semester untuk BKD Bapak Ibu. Itulah yang disebut dengan RKD, Rencana Kinerja Dosen. Jadi pada masa periode 1 semester tertentu, kalau ada kinerja Bapak Ibu langsung dapat diupload, tidak harus menunggu di akhir semester. Otomatis sekali lagi di akhir semester dapat Ibu klaim dilaporkan sebagai RKD, Rencana Kinerja Dosen. Ya, dalam hal itu terdapat pengaturan yang ini semacam pengulangan saja, yaitu bahwa jumlah SKS maksimum yang dapat dilaporkan untuk 1 semester itu hanya maksimum 12. Jadi kalau kita mengajar lebih dari 12, maka lebihannya bisa dimasukkan menjadi beban lebih. Ya, tetapi
bisa jadi karena kumulatifnya itu hanya dibatasi 16, bisa jadi Ibu Bapak juga untuk yang dilaporkan pada satu semester itu tidak harus mengajarnya 12. Barangkali cukup 6 atau 9. Sisanya juga menjadi beban lebih. Ya. Kemudian jumlah SKS maksimum yang harus dipenuhi bagi dosen biasa berbeda dengan dosen tugas tambahan. Saya ulangi lagi. Dosen biasa 12 SKS, dosen tugas tambahan 3 SKS, itu pun hanya untuk mengajar. Kemudian tahun panitia mohon maaf Pak Cecep. Baik. Kemudian bagaimana bagi dosen yang kemudian ternyata kumulatif SKS-nya melebihi 16? Itulah yang kita sebut dengan kelebihan jumlah SKS atau beban lebih, Bapak Ibu. Jadi nanti di sistem itu dapat dipindahkan status kinerja kita itu dari yang disebut dengan status selesai, artinya kinerjanya kita laporkan untuk semester itu dalam BKD, dan bisa kita ubah untuk kemudian menjadi beban lebih. Ya, statusnya. Artinya bahwa kinerja itu kita tidak laporkan pada semester itu, tapi kita laporkan pada pimpinan kita sebagai beban lebih. Nah, bagaimana dengan yang beban lebih ini? Yang beban lebih itu harapannya mendapatkan reward dari pimpinan perguruan tinggi. Kenapa? Karena kalau beban lebih itu kemudian ternyata memenuhi pencapaian indikator kinerja utama perguruan tinggi, maka itu mendapatkan insentif dari kementerian. Demikian Bapak Ibu. Ya. Kemudian saya lanjutkan, bagaimana dengan asesor? Asesor baik, asesor yang telah memiliki nira atau asesor pada PU/BKD yang lalu, maupun yang calon asesor, mohon maaf, harus kemudian mengikuti penyamaan persepsi yang nanti diakhiri dengan uji kompetensi dan uji keterampilan. Uji kompetensi dan uji keterampilan, apa yang diujikan itu adalah persamaan pandangan kita terhadap apa yang sedang kita bicarakan sekarang ini, yang sedang kita bahas sekarang ini, sehingga kalau ada hal-hal nanti yang belum sama persepsi kita, mari kita klarifikasi, kita diskusikan secara bersama pada forum yang telah disampaikan oleh Pak Dr. Abdillah tadi di akhir sesi ini. Ya, itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus lulus dengan skor minimal rata-ratanya 65. Uji kompetensi itu 20 nomor soal, dikerjakan 40 menit dengan sistem CAT, ya. Kemudian uji keterampilannya seakan-akan kita semua bertindak sebagai asesor, menilai portofolio dosen dalam sister BKD, ya, dengan menggunakan sister BKD. Nanti secara teknis akan dijelaskan pada sesi yang berikutnya, Bapak. Dan apabila Bapak Ibu nanti dinyatakan lolos, maka Bapak Ibu akan diberikan sertifikat elektronik BKD, otomatis Bapak Ibu dapat ditugaskan bukan hanya sebagai asesor di lingkungan Universitas Indonesia, tapi juga Bapak Ibu akan bertindak sebagai asesor BKD secara nasional. Nah, olehnya itu tentu kenapa ini perlu dilakukan Bapak Ibu sebagai bentuk sekali lagi standarisasi dan penjaminan mutu. Nah, tentu pada penugasan di lingkungan perguruan tinggi, Bapak Ibu ditugaskan oleh Pak Rektor atau Pak Dekan atau unit yang menangani BKD di Universitas Indonesia, dan di tingkat nasional tentu akan dikoordinasikan oleh Direktorat Sumber Daya. Nah, tadi ada yang bertanya, bagaimana dengan penghargaan reward dan punishment itu? Kapan dilakukan? Nah, dilakukannya kita berpedoman pada pelaksanaan PO/BKD 2021. Tadi dikatakan oleh Pak Abdillah bahwa untuk UI sebenarnya sudah substansinya sudah dilaksanakan pada akhir semester lalu, akhir semester genap 2020-2021, tapi untuk melaksanakan yang terintegrasi, sistem terintegrasi sumber daya dalam PO/BKD itu akan dilaksanakan pada akhir semester Gazal 2001-2022. Nah,
Olehnya itu tentu dasarnya Ibu Bapak, ya saat itulah kemudian kita akan memberlakukan reward dan punishment itu. Di mana nanti bagi dosen yang berkinerja lebih, sekali lagi, berkinerja lebih karena berkontribusi pada pencapaian indikator kinerja utama Universitas Indonesia, maka sebaiknya diberikan penghargaan reward. Kalau rewardnya itu secara umum mengacu pada pengaturan di Kementerian Keuangan melalui SBU. Tetapi kalau UI mengajukan SBK boleh-boleh saja, ya, boleh-boleh saja. Nah, bagaimana dengan yang tidak memenuhi? Bagi yang tidak memenuhi tahapannya, kalau kita membaca pada POBKD, dan mohon izin Pak Wakil Rektor, Pak Prof. Dedi, dan Pak Abdillah, yang lalu nampaknya ada yang mengkonfirmasi saya Pak melalui telepon, staf Bapak barangkali, bagaimana kalau yang pada semester lalu, ini misalkan ada dosen yang belum memenuhi syarat, atau tidak memenuhi syarat. Nah, tadi saya katakan, kan kita UI baru akan menerapkan secara penuh, itu pada akhir semester yang akan datang. Saya mengatakan tahapannya itu ada 4. Ada yang disebut teguran lisan, teguran tertulis, pemotongan tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan untuk profesor, profesi untuk lektor kepala, lektor dan asisten ahli, dan juga, mohon maaf, penundaan pembayaran tunjangan profesi dan tunjangan penghargaan itu pada yang keempat. Artinya, tentu harus ada pembelajaran Bapak Ibu, dan itu pun nanti atas hasil audit tetap dari baik auditor internal, inspektorat jenderal maupun dari BPKP. Dengan demikian harus ada pembelajaran dan pendampingan dari Universitas Indonesia apabila kemudian ada dosen yang tidak memenuhi syarat, ya. Demikian. Dan kapan itu nanti saya jelaskan pada saat saya menjelaskan mengenai kewajiban khusus. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, nah, sistem penilaiannya jelas secara daring. Olehnya itu, maka Bapak Ibu, kalau selama ini kita menilai di portofolio, meskipun barangkali sudah daring, tapi belum menggunakan aplikasi maupun belum juga menggunakan POBKD yang baru, mohon maaf, itulah sebabnya maka perlu kita ada penyamaan persepsi termasuk penggunaan Sister BKD ini. Dan tadi juga ada permintaan dari Pak Abdillah, bahwa kalau misalkan UI telah mengembangkan sistem tersendiri, itu bagaimana? Nampaknya perkembangan setelah ada rapat pimpinan di tingkat eselon 1, Pak Abdillah, maka diputuskan bahwa Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi juga akan mengembangkan IPI, ya API. Jadi sebagai mediator untuk kemudian supaya sistem yang sudah data dosen yang sudah diinput di sistem perguruan tinggi otomatis dapat kemudian langsung ditransfer digunakan di Sister BKD. Nah, dengan demikian syaratnya adalah agar dokumen tersebut standar dan lengkap supaya pada saat kemudian kita konversi atau digunakan di Sister BKD otomatis memenuhi syarat, dan nanti kalau sudah di Sister BKD tadi dapat digunakan di PAK, demikian juga untuk Serdos dan juga tagihan-tagihan yang lain di Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek. Nah, itu yang penting untuk kemudian distandarisasi bagi kita secara bersama. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, selanjutnya mengenai dasar mengapa kok bisa lebih dari 16, ini saya singkat saja. Contoh kalau dosen itu bekerja 1,5 kali dari LWMP-nya, ternyata kinerjanya itu sudah 18 SKS, Bapak Ibu. Artinya sudah melebihi 16. Apalagi saya yakin di antara kita bukan hanya 1,5, bisa jadi sampai 2 kali EWMP. Kalau 2 kali EWMP tentu lebih besar lagi dari 18. Apatah lagi. Rasionalnya adalah bahwa kinerja yang kita laporkan pada satu semester tertentu untuk laporan BKD itu, Bapak Ibu, bukan hanya hasil kerja pada semester itu saja. Bisa jadi merupakan hasil kerja dari semester lalu, atau 2 semester lalu, atau bahkan 3 semester lalu. Apa contohnya? Paten, Bapak Ibu. Paten itu adalah outcome. Itu baru bisa keluar, itu paling tidak 3 tahun. Kalau 3 tahun tentu sertifikatnya terbit dari Kementerian Hukum HAM, itu tidak mungkin kinerja pada semester itu. Berarti paling tidak kinerja dari
2,5 sampai 3 tahun yang lalu. Nah, karena sertifikat baru dapat dilaporkan, maka tentu Bapak Ibu akan sangat memungkinkan kalau kita memiliki paten, memiliki artikel internasional bereputasi, atau memiliki karya yang diimplementasikan di industri maupun di masyarakat, itu otomatis bukan dari kinerja pada semester itu. Tetapi karena bukti kinerjanya baru terbit pada semester itu, baru dapat dilaporkan pada semester yang berjalan. Itulah makanya boleh kemudian yang lebih dari 16 itu disebut dialihkan menjadi beban lebih. Itu rasionalnya Bapak Ibu. Nah, sekarang bagaimana dengan pengaturan kewajiban khusus? Nah, pengaturan kewajiban khusus nanti di sistem adalah di sini evaluasinya itu setiap 3 tahun Bapak Ibu. Jadi kalau ada dari laporan kinerja BKD Ibu Bapak pada 1 semester ternyata memenuhi kriteria, ya sekali lagi, memenuhi kriteria untuk dapat dilaporkan sebagai kewajiban khusus sesuai dengan jenjang jabatan fungsionalnya, maka silahkan diklaim. Otomatis di sistem akan membuat daftar, ya, karya-karya Bapak Ibu yang memenuhi kewajiban khusus. Nah, nanti karya-karya tersebut kalau dilaporkan pada saat terbitnya, misalkan terbit di semester ini, misalkan, otomatis akan dapat kita gunakan sampai 3 tahun yang akan datang. Kalau terbitnya sudah 2,5 tahun yang lalu, maka hanya dapat kita gunakan pada semester yang sekarang ini. Otomatis pada saat 3 tahun dikeluarkan dari daftar karya atau kinerja yang memenuhi untuk kewajiban khusus. Saya kira dari penjelasan ini mudah-mudahan bisa jelas Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu dosen jangan menganggap bahwa kewajiban khusus ini merupakan karya yang berbeda. Tidak. Karya yang sama yang Bapak Ibu laporkan untuk setiap semester, tapi memenuhi kriteria, silahkan diklaim untuk kewajiban khusus, otomatis dapat kita gunakan selama 3 tahun. Begitu. Nah, untuk asisten ahli dan lektor yang dapat diklaim sebagai kewajiban khusus, minimal adalah buku atau 1 artikel pada jurnal nasional. Untuk lektor kepala, minimal 3 artikel pada jurnal nasional terakreditasi, atau 1 artikel pada jurnal internasional, atau 1 paten, atau 1 karya seni desain, atau karya monumental lainnya. Di mana nanti di pengaturan baru tentang PAK ini kita sebut dengan karya setara. Nah, kemudian untuk profesor adalah 1 buku, minimal 1 buku ditambah 3 artikel pada jurnal internasional, atau 1 buku ditambah 1 artikel pada jurnal internasional bereputasi, atau 1 buku ditambah 1 paten, atau 1 buku ditambah 1 karya seni desain dengan peer review internasional, atau 1 buku ditambah karya monumental lainnya yang digunakan industri atau berkontribusi pada kemajuan teknologi dan juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Ini nanti Ibu Bapak, yang saya sebut terakhir ini adalah karya-karya yang juga dapat digunakan untuk persyaratan khusus pada kenaikan jabatan fungsional apabila pengaturan perubahan Permenpan RB 17 Junto 46 tahun 2013 itu telah terbit. Ya, rencananya bahwa ke depan karena jenis pendidikan tinggi itu bukan hanya akademik, tapi juga ada vokasi dan profesi, maka untuk menjadi profesor tidak harus satu-satunya karyanya adalah internasional bereputasi sebagai penulis pertama. Tidak harus seperti itu. Ada yang disebut dengan karya setara. Ibu Bapak yang saya hormati, di sini yang dimaksud dengan artikel pada jurnal nasional terakreditasi maksudnya adalah terakreditasi kementerian peringkat 1 atau 2. Sedang yang dimaksud jurnal internasional adalah yang terbit dengan bahasa resmi PBB, salah satu bahasa resmi PBB, dan kemudian memiliki SJR di atas 0,1, memiliki SJR 0,1 atau memiliki jurnal impact factor di bawah 0,05. Sedangkan kalau internasional bereputasi adalah memiliki SJR di atas 0,1 dan jurnal impact faktornya minimal 0,05, tetapi tidak termasuk di jurnal
internasional atau internasional bereputasi apabila cancel di Simago JR atau coverage discontinue di Scopus. Termasuk diantaranya adalah yang terdapat pada list atau daftar pada jurnal-jurnal yang sudah menjadi predatori di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek yang terdapat pada laman PAK Kemdikbud Ristek. Itu tidak dapat diakui sebagai internasional maupun internasional bereputasi. Nah, selanjutnya Ibu Bapak, pengaturan tentang rubrik BKD, Bapak Ibu, tadi pedoman kita adalah mulai dari Undang-Undang Sidiknas, Undang-Undang Guru dan Dosen, sampai dengan terbitnya PO BKD nomor 12/E/KPT tahun 2021, di mana ini telah menindaklanjuti atas Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang SNDikti yang di dalamnya juga termaktub salah satu ayat tentang implementasi MBKM. Nah, olehnya itu dalam Bapak Ibu nanti bertugas sebagai asesor BKD yang harus diketahui bahwa kita harus bertindak sebagai ini prinsip penilaian BKD Bapak Ibu, kita harus bertindak secara profesional bahwa pekerjaan asesor BKD adalah pekerjaan asesor profesional. Sehingga asesor BKD berbeda dengan asesor di Serdos, sertifikasi dosen, berbeda juga untuk penilai angka kredit. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengabdikan diri, ya, berkontribusi untuk penilaian BKD, harus mengajukan diri untuk mengikuti seleksi melalui penyamaan persepsi asesor BKD, di mana dalam penilaian nanti Bapak Ibu bertindak sebagai dosen, dan dosen asesor, dan dosen yang dinilai harus merupakan yang memiliki kualifikasi akademik, dalam hal ini kompetensi yang sama, atau paling tidak serumpun bidang keahliannya dengan dosen yang dinilai. Artinya, Pak Abdillah nanti yang dapat menilai BKD itu paling tidak serumpun. Misalkan kalau paling tidak ya di tingkat fakultas, itu masih boleh. Tetapi kemudian lain fakultas itu sudah tidak sesuai bidang ini. Kalau kita misalkan bertanya yang dimaksud serumpun itu apa, sesuai dengan keputusan Kementerian Pendidikan Kebudayaan tentang rumpun dalam bidang ilmu kita, ya, di tahun yang ditetapkan pada tahun 2019. Kemudian harus adil Bapak Ibu, bahwa setiap laporan itu diberlakukan sama dan dinilai dengan kriteria penilaian yang sama melalui rubrik BKD 2021. Harus objektif, bahwa dalam penilaian itu dilakukan terhadap bukti-bukti yang dilaporkan dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta dinilai dengan kriteria penilaian yang sama. Di sini nanti Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu bertindak sebagai asesor yang sebenarnya nanti, maka mohon apabila ada dari kinerja dosen yang tidak dilengkapi dengan bukti atau dokumen, mohon diberi kesempatan untuk melengkapi, ya. Apalagi kalau kemudian masa penilaian BKD-nya masih ada dalam semester itu, masih ada waktunya, ya. Tidak harus langsung kita vonis bahwa tidak memenuhi apabila tidak ada buktinya. Tetapi khusus untuk seleksi asesor hari ini, nah ini mungkin sudah mulai dapat Bapak Ibu sampai kita sampaikan bahwa untuk seleksi hari ini Bapak Ibu dianggap pada portofolio yang secara online tersebut, semua dokumen bukti-buktinya adalah lengkap. Sehingga Bapak Ibu hanya tinggal menilai deskripsi kegiatan dari dosen tersebut dan kriterianya saja. Ya. Kemudian bersifat akuntabel, yaitu mempertimbangkan hasil penilaiannya dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan. Olehnya itu Bapak Ibu, dalam penilaian pada sistem terintegrasi ada komentar. Tolong komentar nanti juga diisi. Karena komentar itu sebenarnya tujuannya adalah untuk menjelaskan mengapa kita memberikan skor SKS BKD terhadap dosen yang kita nilai seperti itu. Nah, itu harus ada komentar. Kemudian transparan dan bersifat mendidik. Ibu Bapak, penilaian kita ini adalah penilaian kesejawatan. Artinya pada saat kita menilai sebagai asesor, maka BKD kita juga dinilai oleh sejawat yang lain. Meskipun dalam penilaian kita hukumnya tidak boleh saling tukar-menukar. Misalkan saya menilai Pak Abdillah, maka Pak Abdillah tidak boleh menilai laporan saya. Kalau itu terjadi nanti jangan sampai ya ada sesuatu yang tidak objektif tadi, melanggar prinsip objektivitas itu. Nah, sehingga ini dalam proses penilaian itu Bapak Ibu dapat dimonitor dan dapat dikomunikasikan dan menjunjung prinsip proses pembelajaran bersama. Sehingga kita akan memperoleh
proses yang lebih efektif dan hasilnya juga lebih efisien. Ya, dengan demikian akan lebih benar dan lebih baik. Ini salah satu prinsip dari penilaian adalah transparan dan bersifat pendidik. Dan yang terakhir prinsipnya adalah otonom dan jaminan mutu. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa pada saat kita nanti menilai, kita betul-betul harus secara menerapkan prinsip-prinsip A sampai E ini Bapak Ibu. Kenapa? Karena hasil penilaian asesor BKD UI itu akan mencerminkan kualitas ya dan penjaminan mutu yang dilaksanakan di Indonesia. Apatah lagi nanti kalau tadi dikatakan Bu Santi harusnya kalau BKD-nya memenuhi dalam sekian semester dosen itu bisa naik pangkat. Sekian tahun harusnya bisa naik jabatan fungsional. Meskipun ada juga komentar yang tadi di chat room saya ingin menyampaikan share di sini Pak Dedi, Pak Abdillah, bahwa ternyata ada yang tidak mau naik pangkat, naik jabatan fungsional itu apa? Karena enggan. Karena pengaturannya katanya, pengaturan yang baru. Mudah-mudahan ke depan pengaturan ini lebih baik. Kalau kita menggunakan sistem ini, bahkan Bapak Ibu, kita bisa menerapkan kalau sudah tentunya lengkap ya Bapak Ibu, bisa menerapkan model stesel pasif. Artinya pengajuan jabatan fungsional itu tidak usah melalui pengajuan lagi, tapi sudah merupakan otomatis dapat diberikan apabila ternyata portofolionya secara sistem itu sudah dikenali memang sudah memenuhi syarat. Itu harapannya ke depan Bapak Ibu. Nah, olehnya itu Bapak Ibu, ini mengulangi lagi apa yang saya sampaikan sebelumnya, sekilas saja, bahwa pada saat periode BKD tertentu, kalau Bapak Ibu telah memiliki bukti kinerja, segera upload, lengkapi dokumennya. Akhir semester klaim sebagai laporan BKD kita, ya laporan BKD kita. Kemudian nanti kita ajukan dan dinilai oleh asesor, gitu ya. Jadi di akhir semester diklaim, ya. Kemudian pada saat penilaian BKD itu kita laporan kita dinilai oleh asesor, dan nanti kalau Bapak Ibu memenuhi syarat dari hasil verifikasi dan penilaian dari asesor dapat disahkan oleh pimpinan dan kemudian dekan atau unit yang ditugasi oleh Pak Rektor untuk menangani BKD di Universitas Indonesia kemudian dapat melaporkan hasilnya ya dan dapat melaporkan hasilnya pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Ristek dan setiap bulan November dan kemudian dilakukan semacam verifikasi dan dari hasil verifikasi itulah ditetapkan siapa dosen yang dapat menerima tunjangan profesi pada tahun berikutnya, demikian pula bagi profesor tentu tunjangan kehormatan. Ibu Bapak yang saya hormati, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sister yang terkait dengan kegiatan-kegiatan dalam sister BKD, terutama dalam layanan BKD. Jadi nanti Bapak Ibu kalau mengakses sister itu, misalkan ini saya mengakses, kebetulan saya home base-nya di program sarjana bidang fisika, gitu Bapak Ibu. Nah, itu otomatis kita akan bisa mengupload dokumen-dokumen kita berdasarkan kegiatan-kegiatan seperti ini. Misalkan untuk pelaksanaan pendidikan itu kegiatannya ada 14. Nah, di sini untuk tidak berlama-lama, dari kegiatan-kegiatan ini ada yang warna hijau, itu adalah kegiatan-kegiatan karena implementasi MBKM dan juga karena kegiatan-kegiatan yang untuk pemenuhan indikator kinerja utama perguruan tinggi. Contohnya Bapak Ibu, kalau kita mengajar dan mengajar itu kemudian kita menerapkan 3 hal ya, metode yang disarankan oleh kementerian yaitu case study, problem based learning dan project based learning, maka kalau kita mengajar dengan menerapkan itu atau yang setara ya, yang tidak hanya misalkan sebenarnya gini, penerapan 3 metode ini penekanannya adalah bahwa mahasiswa itu diharapkan dapat kemudian belajar secara bersama-sama melalui kelompok, ya bekerja berkelompok dengan menggunakan prinsip-prinsip pembelajaran berkelompok yang dasarnya adalah merumuskan masalah, ya merumuskan masalah. Kemudian dapat melalui studi kasus atau berbasis proyek maupun yang otomatis ya, pembelajaran berbasis masalah. Kalau itu yang dilakukan dosen, maka
kinerja dalam pelaksanaan perkuliahan itu masuk pada pemenuhan indikator kinerja utama perguruan tinggi. Contohnya seperti itu, Bapak Ibu ya. Mari kita bahas satu persatu, tapi penulisan dalam hal ini untuk membandingkan kalau digunakan untuk PAK nanti. Ya, tapi saya tidak akan lebih banyak membahas tentang PAK-nya ya. Pertama, kalau Bapak Ibu dosen mulai jenjang jabatan asisten ahli, lektor kepala dan profesor mengajar, ya, perkuliahan seperti tadi saya sampaikan dibatasi maksimum 12 SKS. Ini maksudnya adalah yang dapat dilaporkan dalam 1 semester untuk BKD. Bahkan 12 pun itu boleh dosen tidak melaporkan semua. Tidak melaporkan semua maksudnya apa? Tetap diinput sebagai kinerja semester itu, tetapi kemudian statusnya bukan selesai, artinya selesai itu dilaporkan untuk BKD semester itu, tetapi kemudian diubah statusnya menjadi beban lebih. Tetapi semuanya harus dilaporkan atau diinput Bapak Ibu. Ya, tetapi tidak harus dilaporkan sebagai laporan BKD semester itu. Jadi mohon dipahami penjelasan saya, jangan ditafsirkan oh kalau begitu boleh disimpan, tidak. Semua kinerja kita dalam 1 semester itu yang keluar bukti kinerjanya minimal output harapannya outcome itu harus kita laporkan. Tetapi kemudian yang dapat diklaim sebagai laporan BKD semester itu dengan status selesai untuk pelaksanaan pengajaran itu maksimum hanya 12 SKS. Itu maksudnya. Nah, untuk jenjang jabatan fungsional asisten ahli, lektor kepala dan profesor 12 SKS kinerja tersebut diakui 12 SKS juga. Tetapi untuk kepentingan kenaikan pangkat dan jabatan fungsional dari 12 itu kalau kita masih asisten ahli, dosen asisten ahli, maka 10 SKS pertama dinilai setengah angka kredit, 2 SKS berikutnya dinilai 1/4 angka kredit, maka asisten ahli hanya dapat 5,5 angka kredit. Itu untuk di PAK. Ya. Tapi untuk yang lektor kepala dan profesor sama saja diakui 12 SKS BKD, tetapi untuk keperluan angka kredit 10 SKS pertama diakui 1, dapat 10 angka kredit, 2 SKS berikutnya diakui setengah, maka dapat 1 angka kredit, berarti jumlah totalnya adalah 11 angka kredit. Ya, 2 SKS berikutnya dapat setengah, berarti angka kreditnya dapat 1, maka kalau digunakan untuk PAK, ini maksimum hanya 11 angka kredit untuk yang mengajar. Itu Bapak. Nah, kemudian ini ada contoh, ini berdasarkan rumusan dari Bapak Ibu dosen yang kebetulan diundang pada masa itu untuk merumuskan ini, untuk pendidik dokter klinis. Ini bisa dirumuskan secara tersendiri bentuk-bentuk perkuliahannya dan SKS kinerjanya, ya, bentuk-bentuk perkuliahannya dan SKS kinerjanya. Nah, selanjutnya Ibu Bapak, kalau kita membimbing seminar, ya, ini tidak dibatasi jumlahnya dan ini SKS-nya untuk setiap bimbingan dalam 1 semester itu diakui SKS-nya adalah 1. Tapi untuk Bapak Ibu membimbing KKN, praktek kerja nyata, praktek kerja lapangan, termasuk di sini adalah kegiatan-kegiatan yang dalam kriteria MBKM, yang 8 itu sekarang ya. Karena ada yang komponen cadangan apa itu ya. Itu Bapak Ibu, maka di sini kalau dosen berkinerja tidak sepenuh waktu mendampingi mahasiswa di lapangan, itu SKS kinerjanya setiap kegiatan, setiap surat tugasnya itu adalah 2 SKS. Tapi nanti Bapak Ibu dapat bandingkan kalau kegiatannya adalah ke-13, kegiatan 13, di mana dosen sepenuh waktu di lapangan, maka SKS-nya menjadi 12 SKS bagi dosen yang lektor kepala profesor dan 5 SKS bagi dosen yang asisten ahli. Ya. Kemudian kalau kita membimbing dan ikut membimbing, misalkan kalau sebagai pembimbing utama, menurut SN Dikti Permendikbud nomor 3 tahun 2020, itu hanya dapat dibatasi 10 lulusan per semester bagi yang pembimbing utama, Bapak Ibu. Maksudnya ini dibatasi yang dapat dilaporkan sebagai laporan BKD semester itu, Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan di semester itu ternyata faktanya kita lebih dari 10 yang lulus, ya silahkan dilaporkan semua, tetapi sebagian kita laporkan sebagai beban lebih. Maksimum yang dilaporkan semester itu untuk BKD-nya hanya 10 lulusan.
yaitu apabila pembimbing utama disertasi, maka SKS-nya 1,33 tiap yang lulus, tesis 1, skripsi 0,5, laporan akhir untuk diploma 3 ke bawah yaitu 0,5. Ini sekali lagi yang dinilai bagi yang sudah lulus. Nah, apabila sebagai pembimbing pendamping disertasi, ini 1, tesis itu 0,75, skripsi 0,25, laporan akhir studi adalah 0,25. Dan bagi Bapak Ibu pimpinan yang kemudian bertindak sebagai ketua penguji, 0,5 SKS-nya, anggota penguji termasuk sekretaris adalah 0,25. Nah, apabila kita bertindak sebagai pembina kegiatan kemahasiswaan Bapak Ibu, termasuk pembina bidang akademik, yaitu penasihat akademik, ini setiap semesternya kita dapat SKS 2. Kalau Bapak Ibu pembimbing mahasiswa menghasilkan produk saintifik bereputasi, kalau reputasinya tingkat internasional SKS-nya 10, nasional SKS-nya adalah 5. Membimbing mahasiswa mengikuti kompetisi, kalau kemudian anak-anak kita mencapai juara internasional, maka 10 SKS-nya, nasional SKS-nya adalah 5. Kalau Bapak Ibu mengembangkan program kuliah dalam bentuk misalkan ya, apakah kuliahnya, program kuliahnya itu untuk kuliah tatap muka atau daring, atau untuk pembelajaran di kelas maupun laboratorium, rumah sakit, dan seterusnya, ya, setiap produknya ini SKS-nya adalah 0,5. Ini bisa dalam bentuk silabus maupun RPS. Ya. Kemudian, kalau Ibu Bapak mengembangkan bahan kuliah, buku ajar, SKS-nya 5, mengembangkan bahan pengajaran, modul, bahan kuliah yang punya nilai kebaruan, manual, pedoman akademik, pedoman pemagangan, pedoman pembelajaran dalam bentuk case study, problem based learning, project based learning, maka SKS-nya 5 untuk setiap produk. Nah, produknya sama dengan yang nomor 2, tapi Bapak Ibu tidak menerapkan metode case study dan seterusnya tadi yang disebutkan, maka setiap produknya adalah SKS-nya 2. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu menyampaikan orasi ilmiah, setiap orasi adalah 1. Kalau Ibu Bapak menduduki jabatan tugas tambahan di perguruan tinggi sesuai dengan organisasi dan tata kerja perguruan tinggi masing-masing, maka ini SKS-nya mulai yang tertinggi rektor, kemudian yang terendah adalah sebagai kepala bagian, misalkan di kedokteran, atau kepala laboratorium, sekretaris jurusan, atau sekretaris departemen, gitu ya. Maka ini SKS-nya adalah 3. Ini SKS terendah untuk jabatan tugas atau tugas tambahan, maksud saya. Nah, kalau Ibu Bapak menduduki tugas tambahan ternyata 2, maka dipilihlah hanya salah satu saja dalam satu semester yang dapat dilaporkan yang paling tinggi, ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau Ibu Bapak membimbing dosen yang lebih rendah, misalkan pembimbing pencangkokan, artinya ada dosen dari perguruan tinggi lain datang ke departemen Bapak Ibu di UI, maka kalau itu Bapak Ibu pembimbing dengan jabatan fungsional lebih rendah, maka SKS-nya adalah 0,5 setiap dosen yang dibimbing. Dan untuk pembimbing reguler, maksudnya membimbing dosen jabatan fungsional yang lebih rendah pada departemen yang sama, maka SKS-nya adalah 0,25. Kemudian kalau kita berkegiatan di institusi lain, ya, dalam bentuk detachering atau pencangkokan, gitu. Detachering maksudnya kita bekerja di institusi lain itu sebagai expert, sebagai ahli. Kalau pencangkokan kita bekerja di institusi lain itu adalah untuk meningkatkan kompetensi kita, ya, untuk dapat pengetahuan. Maka apabila kita berkegiatan pada institusi kelas dunia, Bapak Ibu, maka SKS-nya 6. Kalau kita tinggi institusi nasional, SKS-nya 3. Demikian pula, ya, itu SKS-nya 6. Dan institusi nasional SKS-nya adalah 3. Nah, itu tadi yang saya sebutkan, Pak Dr. Abdillah dan Bapak Ibu yang saya hormati. Untuk yang kegiatan 13, kalau ada dosen UI yang mengikuti kegiatan ini penuh waktu, ini saya berikan contoh saja. Saat ini di Direktorat Sumber Daya, karena ditugasi setelah terpisahnya Ristek dari BRIN, maka kegiatan-kegiatan riset itu kan dikembalikan ke Direktorat Sumber Daya, di Direktorat Jenderal Dikti-Ristek. Ini meluncurkan program baru namanya riset keilmuan, Bapak Ibu. Nah, barangkali juga ada dari Bapak Ibu yang di Universitas Indonesia sebagai reviewer, barangkali ya. Nah, saya tidak tahu, tentu saja. Nah, kalau ada, ini kan ada kegiatan-kegiatan yang terkait riset, di mana dalam kegiatan riset itu melibatkan mahasiswa. Maka jika mahasiswa tersebut penuh waktu,
mengikuti kegiatan dosen tersebut, maka mahasiswanya mendapatkan 20 SKS, Pak Abdillah. Dosennya kalau penuh waktu, kalau lektor ke atas, karena memang lektor sudah memenuhi syarat, maka mendapatkan 12 SKS. Begitu. Tapi untuk riset keilmuan itu asisten ahli kan belum memenuhi syarat. Ya, harus yang sudah lektor ke atas. Nah, maka kegiatan itu termasuk diharapkan menghasilkan karya-karya inovatif ini sebenarnya. Yaitu ada namanya riset mandiri, ada namanya riset kemanusiaan, ada riset kewirausahaan, dan juga ada satu lagi riset mandiri, riset desa. Ya, nah, riset itu dengan melibatkan minimal mahasiswa jumlahnya 5 orang, ya, minimal, sehingga tahapan-tahapan riset yang dilakukan itu kemudian dapat dikonversi menjadi capaian pembelajaran atau learning outcome bagi mahasiswa, sehingga dapat dikonversi menjadi SKS yang tadi saya sebutkan. Itulah prinsip dari riset keilmuan yang itu didanai oleh LPDP sebenarnya, ya. Nah, kalau misalkan belum, mungkin ke depan UI dapat berkontribusi lebih besar lagi untuk riset-riset semacam itu, karena tidak hanya dilakukan di sekitar Jakarta, ya, tapi juga yang lain dalam rangka kegiatan MBKM di seluruh Indonesia, gitu kira-kira. Programnya seperti itu. Nah, ini artinya apa? Dosen itu betul-betul 100% waktunya tidak lagi mengajar di kampus, tetapi ada di lapangan melakukan riset itu, ya, di lapangan bersama mahasiswa, maka mendapatkan SKS 12. Mengapa 12? Karena 12 ini adalah SKS maksimum mengajar yang tadi sesuai dengan persyaratan SNDI dan undang-undang tadi. Demikian Bapak Ibu, dan kegiatan terakhir untuk pelaksanaan pendidikan adalah kalau kita mengembangkan diri, ya, untuk meningkatkan kompetensi maupun memperoleh sertifikasi profesi. Untuk meningkatkan kompetensi, pengembangan diri meningkatkan kompetensi, ini ukurannya adalah jam kegiatan, di mana tertinggi itu adalah 960 jam, itu SKS-nya 12, ini setara dengan kualifikasi program doktor, dan kemudian yang paling rendah adalah 10-30 jam, yaitu dengan SKS 0,15. Nah, kalau untuk sertifikasi profesi, reputasinya tingkat internasional, SKS-nya 10, dan tingkat nasional, SKS-nya adalah 6. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, Pak Moderator, Bapak Ibu Pimpinan, Profesor, dan demikian pula asesor dan calon asesor yang saya hormati, izinkan berikutnya saya melangkah untuk pelaksanaan penelitian. Tapi kalau waktunya habis, saya senang juga Pak Abdillah, karena kita lebih banyak diskusi saya kira, karena saya sudah ketiga kalinya datang. Tapi kalau masih diberi kesempatan, saya jelaskan berikutnya ini. Baik, nah di sini untuk pelaksanaan penelitian ada 9 kegiatan Bapak Ibu, tapi butir kegiatannya akan banyak sekali, karena butir kegiatan yang dimaksud itu adalah dari payung kegiatan ini dapat diturunkan produk-produk hasil kinerja dosen, yang kemudian itu juga diakui. Yang warna hijau ini adalah yang berkontribusi pada pencapaian indikator kinerja utama. Baik, izin saya jelaskan satu persatu. Jadi kalau dosen melaksanakan penelitian dan dari hasil pelaksanaan penelitian itu menghasilkan karya ilmiah, ya, ini catatannya harus sesuai bidang ilmu, Bapak Ibu. Nah, baik kemudian penelitian itu apakah penelitian yang betul-betul riset atau hasil pemikiran, kemudian dipublikasikan dalam bentuk buku referensi maupun monograf, maka dosen kalau bukunya telah terbit, monografnya telah terbit, maka diakui SKS kinerja maksimal, yaitu 10 SKS. Untuk buku referensi dan untuk monograf adalah 5. Bedanya antara buku referensi dan monograf, buku referensi isinya mencakup satu bidang ilmu sesuai dengan kompetensi dosen, dan monograf adalah satu topik dalam bidang ilmu tersebut. Nah, tetapi kesamaannya adalah bahwa dalam daftar pustaka, ya, atau referensi yang digunakan untuk menulis buku referensi dan monograf tersebut harus menunjukkan rekam jejak dari dosen. Ya, ini Bapak Ibu, kalau 10 SKS ini kan setara dengan artikel pada jurnal internasional bereputasi, Bapak Ibu. Ya, itu 10 juga. Nah, demikian. Ya, kemudian untuk hasil penelitian pemikiran dalam bentuk book chapter, ini jika internasional itu 3,75, nasional adalah 2,5. Kalau artikel pada jurnal internasional bereputasi, tadi saya sebut kriterianya internasional bereputasi, untuk tidak saya ulangi, SKS maksimumnya adalah 10, artikel jurnal internasional terindeks pada basis data internasional, ini SKS maksimumnya juga 7,5,
dan artikel pada jurnal nasional terakreditasi ini peringkat 1, 2, ya 1 atau 2, ini SKS-nya 6,25. Ini kalau disetarakan di PAK, angka kreditnya 25, Bapak Ibu. Itu peringkat 1 atau 2 pada peringkat akreditasi. Nah, kalau peringkat 3 atau 4, SKS-nya 5. Peringkat 5 atau 6, SKS-nya 3,75. Nah, level di bawahnya, artikel pada jurnal nasional, ini SKS-nya 2,5. Nah, tadi saya menyebutkan, kalau ada artikel terbit di jurnal berbahasa resmi PBB, namun tidak memenuhi syarat-syarat jurnal ilmiah internasional. Maksudnya apa? Cancel di Scopus, cancel di SJR, coverage discontinue di Scopus, dan seterusnya. Itu SKS-nya maksimum 2,5, Bapak Ibu. Jadi mohon hindari jurnal-jurnal yang predatory atau blacklist, ya, karena itu menunjukkan bahwa proses reviewnya adalah tidak standar. Ibu Bapak yang saya hormati, kemudian kalau hasil penelitian pemikiran kita diseminasikan dalam bentuk presentasi secara oral, dimuat pada proceeding, ya. Tentu kalau dimuat dalam proceeding itu bisa beri SBN, bisa beri SSN, ya ada dua-duanya. Nah, kalau diterbitkannya pada internasional terindeks pada Simago dan Scopus, mohon Bapak Ibu perhatikan penjelasan saya ini. Sekali lagi saya ulangi, mohon diperhatikan. Biasanya kalau kita dosen, terus kita itu menyampaikan pesan berulang-ulang di kelas, biasanya ada sesuatu. Ya, biasanya ada sesuatu. Saya ulangi lagi. Jika Bapak Ibu ya melakukan penelitian dan kemudian hasil penelitian atau pemikiran Ibu Bapak diseminasikan melalui presentasi secara oral dan diterbitkan pada proceeding, proceedingnya terbit internasional terindeks pada Simago dan Scopus, berarti dua-duanya. Maka ini SKS-nya 7,5. 7,5 ini setara dengan artikel pada jurnal internasional, Bapak Ibu. Dengan demikian, proceeding terindeks Simago JR seperti ini dapat juga digunakan untuk pemenuhan kewajiban khusus bagi lektor kepala atau juga bagi profesor harus 3, 1 diantaranya sebagai penulis utama. Karena ini setara dengan artikel pada 1 jurnal internasional bereputasi. Berikutnya, internasional terindeks Scopus, IEEE Explorer atau SPIE begitu ya. Tentu Bapak Ibu yang bidangnya fisika atau bidang lain yang sains itu kan di Amerika ini ya terbitnya. Tapi SPIE sekarang bidangnya juga banyak kok Bapak Ibu. Ya. Nah, maka ini SKS-nya adalah 6,25. 6,25 ini kan Bapak Ibu, ini setara dengan artikel yang terbit pada jurnal terakreditasi peringkat 1 atau 2. Berarti ini dapat digunakan paling tidak asisten ahli lektor atau untuk lektor kepala. Ya, untuk lektor kepala. Tapi untuk lektor kepala harus 3. Harus 3 itu salah satunya harus sebagai penulis utama. Karena ini setara dengan pada jurnal terakreditasi peringkat 1 atau 2. Nah, kemudian juga kalau kemudian ini dipresentasikan secara oral dan kemudian diterbitkan secara internasional, maka SKS-nya 3,75, nasional SKS-nya 2,5. Kalau disajikan dalam bentuk poster, kemudian dimuat dalam proceeding internasional, SKS-nya 2,5, kalau nasional SKS-nya 1,25. Nah, selanjutnya, kalau Bapak Ibu menyajikan makalah dalam seminar, simposium, lokakarya, tetapi tidak dimuat dalam proceeding, berarti betul-betul kita hanya presentasi makalah. Kalau itu levelnya forumnya internasional, maka dapat 1,25 SKS. Kalau nasional, maka SKS-nya 0,75. Ini betul-betul kita hanya sebagai presenter saja. Kemudian,
kalau Bapak Ibu hasil penelitian pemikirannya tidak diseminarkan, tetapi justru dimasukkan dalam proceeding, diterbitkan proceeding internasional, SKS-nya 2,5, nasional SKS-nya 1,25. Kalau Bapak Ibu menulis pada majalah koran, ya, ini majalah populer, koran atau media massa umum begitu, tapi kemudian harus tetap menyebutkan institusinya, bidangnya juga sesuai dengan bidang ilmu Bapak Ibu, maka setiap tulisan ini SKS maksimumnya adalah 0,25. Nah, Ibu Bapak, sampai di sini saya ingin menjelaskan untuk pelaksanaan penelitian ada pembagian SKS kinerja. Kalau penulisnya itu minimal 3 orang, penulis pertama tidak sekaligus penulis korespondensi, maka hanya penulis pertama tidak sekaligus penulis korespondensi, penulisnya minimal 3 orang, penulis pertama dapat 40%, penulis korespondensi dapat 40%, penulis anggota yang lain 20% dibagi rata. Kalau penulis pertama sekaligus penulis korespondensi dan penulisnya minimal 3 orang, maka penulis pertama sekaligus korespondensi mendapat 60% SKS kinerja, penulis anggota yang lain mendapatkan 40% dibagi rata. Tetapi jika penulisnya hanya 2 orang, maka penulis pertama sekaligus penulis korespondensi mendapat 60%, penulis kedua mendapat 40%. Tapi kalau penulis pertama tidak sekaligus korespondensi, maka penulis pertama mendapat 50%, penulis korespondensi juga mendapat 40%. Ini berlaku untuk semua SKS kinerja di pelaksanaan penelitian, Bapak Ibu. Nah, berikutnya Ibu Bapak yang saya hormati, bagaimana dengan kalau kita menulis laporan penelitian? Kalau laporan penelitian, SKS kinerjanya adalah 2. Ini kalau yang dilaporkan langsung laporan akhir. Tapi kalau laporan kemajuan sudah diklaim, itu sudah dapat diakui sebagai output, Bapak Ibu. Maka kalau laporan kemajuan dilaporkan sebagai kinerja BKD, itu mendapatkan SKS kinerja 1. Nanti laporan akhirnya lagi juga mendapat 1. Jadi kumulatifnya 2. Atau kalau langsung digunakan laporan akhirnya saja, maka sudah langsung mendapatkan SKS 2. Pembagiannya, ketua dapat 60%, anggota yang lain mendapatkan 40% dibagi rata. Kalau misalkan anggotanya 2. Nah, Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak menerjemahkan menyadur buku ilmiah dan diterbitkan beri SBN, SKS-nya 3,75. Mengedit buku diterbitkan, SKS-nya adalah 2,5. Nah, ini yang juga mendapatkan SKS besar, Bapak Ibu. Yang termasuk tadi itu, untuk persyaratan khusus ke depan bukan hanya artikel pada jurnal internasional bermutasi bagi calon profesor, yaitu kalau Ibu Bapak membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan atau karya seni yang terdaftar di HKI, hak kekayaan intelektual. Tapi karya-karya yang memenuhi persyaratan ini, baik terbitnya internasional maupun nasional, yang lebih penting adalah diterapkan pada perusahaan multinasional, BUMN atau nasional, SKS-nya 20. Diterapkan pada perusahaan lainnya, SKS-nya 10. Diterapkan atau digunakan pada UMKM, masyarakat UMKM, SKS-nya 10. Masyarakat desa, SKS-nya 10. Kalau Bapak Ibu menerbitkan sertifikat paten, baik internasional maupun nasional, belum diterapkan pun SKS-nya juga 10. Di lain pihak, yang ketujuh, kalau Bapak Ibu menghasilkan karya inovatif, karya teknologi, teknologi tepat guna, karya desain, karya seni, tidak dipatenkan, tidak terdaftar HKI, tidak dipublikasikan, tetapi diaplikasikan pada industri dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Ini berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa, Bapak Ibu. Yang seperti ini juga mendapatkan SKS 10. Kemudian yang ke-8, kalau Bapak Ibu menghasilkan atau berada dalam satu kelompok
berhasil merumuskan kebijakan yang monumental ya dalam bentuk arahan atau kertas kebijakan, policy brief, policy paper, naskah akademik, model kebijakan strategis. Intinya ujungnya ini akan terbit peraturan baru Bapak Ibu biasanya. Bisa peraturan presiden, bisa peraturan menteri, bisa peraturan keputusan misalkan, atau peraturan gubernur, atau peraturan bupati. Ya, dalam rangka MBKM saya kira ini akan luas, kita bisa menghasilkan konsep-konsep seperti ini karena pemikiran-pemikiran dosen kemudian dapat disinergikan, disinkronkan dengan rencana kegiatan dan program daerah, misalkan Bapak Ibu. Kalau kemudian karya-karya ini khusus untuk BKD ini, ya, kemudian berkontribusi pada tingkat internasional, maka SKS-nya 5, tingkat nasional SKS-nya 3,75, tingkat lokal SKS-nya adalah 2,5. Selanjutnya, kalau Ibu Bapak membuat rancangan dan karya teknologi yang tidak dipatenkan, rancangan dan karya seni monumental yang tidak terdaftar di HKI, tetapi ini telah dipresentasikan dalam forum yang teragenda, misalkan pameran, misalkan ya, dalam pameran internasional yang bereputasi atau diakui gitu ya, maka SKS-nya 5. Tingkat nasional SKS-nya 3,75, tingkat lokal SKS-nya adalah 2,5. Selanjutnya ini penjelasan-penjelasan tentang kriteria ya, misalkan buku referensi itu apa, monograf apa, kemudian jurnal nasional, nasional terakreditasi, nasional internasional bereputasi ada di sini Bapak Ibu, tapi secara garis besar tadi saya sudah menyampaikan, silahkan nanti Bapak Ibu membaca sendiri apa yang ini, atau kalau misalkan belum jelas bisa dikonfirmasi. Yang berikutnya saya dalam sistem BKD itu nanti Bapak Ibu akan membaca pelaksanaan pengabdian ya. Dalam pelaksanaan pengabdian pada masyarakat ini Bapak Ibu juga ada yang berwarna hijau. Ini tentu yang berkontribusi juga untuk pencapaian indikator kinerja utama perguruan tinggi. Ibu Bapak, ini ada contoh satu. Ya, kalau Ibu Bapak menduduki, Bapak Ibu dosen menduduki jabatan, ya, menduduki jabatan pimpinan pada suatu lembaga pemerintah atau pejabat negara atau organisasi, misalkan kelas dunia. Nah, misalkan ada, saya kira bukan ada, kalau di UI banyak, ya, menduduki jabatan-jabatan strategis di ini atau bekerja pada industri, ya, atau organisasi tadi saya sebut diakui oleh Kemendikbudristek begitu. Ini dibuat pada terbitnya kan masih Kemdikbud ya Bapak Ibu ya. Maka SKS kinerjanya itu adalah 3 sampai 10, tetapi ini dapat digunakan setelah Bapak Ibu dosen yang tadi disebutkan itu aktif kembali menjadi dosen. Ya. Contoh misalkan Ibu Sri Mulyani sebagai menteri, ya misalkan seperti itu. Contoh lagi Ibu Marli Pangestu kira-kira di World Bank ya, seperti itu. Nah, itu sekarang beliaunya statusnya adalah dosen tidak aktif dan tidak harus melaporkan kewajiban BKD. Maka di sini SKS-nya 0. Tapi beliau nanti apabila aktif kembali menjadi dosen sekiranya, ya tanda petik Pak Dr. Abdillah ini sekiranya loh ya, sekiranya. Nah, aktif kembali, maka setiap semester dari jabatan beliau tersebut yang saya sebutkan tadi, maka itu akan mendapatkan SKS kinerja ya 10 kira-kira begitu. Karena ya tiap semester. Jadi tergantung berapa tahun menjadinya itu. Nah, itu bisa diakui SKS kinerja 10 untuk pelaksanaan pengabdian pada masyarakat. Kemudian yang kedua, untuk melaksanakan pengembangan hasil pendidikan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat atau industri. Ini juga demikian. Maka rinciannya Ibu Bapak, mohon izin. Ini alhamdulillah. Tadi saya kira macet lagi, Pak. Ya, di sini ini ya. Ini misalkan kalau Bapak Ibu melaksanakan pengembangan hasil pendidikan atau penelitian yang kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat internasional atau masyarakat industri atau perusahaan multinasional. Ini SKS-nya 10. Ini setara juga dengan SKS internasional bereputasi. Kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat nasional industri atau perusahaan nasional BUMN 7,5. Dimanfaatkan oleh masyarakat provinsi industri atau perusahaan daerah ini 5.
dimanfaatkan oleh masyarakat terbatas, ini SKS-nya adalah 2. Nah, kemudian yang ketiga, kalau Bapak Ibu dosen memberikan pelatihan, penyuluhan, penataran ceramah, terjadwal, terprogram, tapi lamanya 1 semester ya atau lebih, minimal 1 semester nih, 1 semester atau lebih ya. Maka di sini Bapak Ibu, kalau tingkat internasional SKS-nya 6, tingkat nasional SKS-nya 3 tiap program, tingkat lokal SKS-nya adalah 1. Kalau kemudian dilaksanakan kurang dari 1 semester dan minimal 1 bulan, tingkat internasional tiap program adalah 3, tingkat nasional tiap program adalah 1,5, tingkat lokal tiap program adalah 0,5. Kalau insidental, tingkat internasional, maka SKS-nya 0,75, tingkat nasional SKS-nya 0,5, tingkat provinsi, ya, sini atau lokal SKS-nya 0,25. Yang keempat, Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak memberikan layanan pada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan berdasarkan bidang keahlian tiap program, ini 0,375. Berdasarkan penugasan lembaga perguruan tinggi, tiap program 0,25. Berdasarkan fungsi jabatan, tiap program 0,125. Pengurus organisasi sosial kemasyarakatan tiap semester dalam jabatan tersebut itu 0,25. Ibu Bapak membuat atau menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan. Tiap karya 1. Ini maksudnya adalah laporan pengabdian pada masyarakat. Menulis karya pengabdian masyarakat tujuannya adalah untuk diseminasi, ya, luaran dari hasil pengabdian masyarakat. Ini SKS-nya adalah 2,5. Kalau Ibu Bapak berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah, kalau sebagai editor ya atau penyunting atau dewan redaksi jurnal internasional bereputasi, tiap semester SKS-nya 10. Jurnal internasional ya itu SKS-nya 7,5. Editor penyunting dewan redaksi jurnal ilmiah nasional tiap semester, ini kita sinkronkan nanti rencananya untuk PAK Bapak Ibu, SKS-nya adalah 5 ya, terakreditasi, ini yang terakreditasi. Kalau jurnal nasional biasa ya ISSN, SKS-nya adalah 2,5. Nah, kemudian yang terakhir yang Ibu Bapak dapat upload dokumennya di Sister BKD adalah untuk pelaksanaan penunjang. Ya. Untuk pelaksanaan penunjang ada 10 kegiatan Bapak Ibu. Dari 10 kegiatan itu ada kegiatan yang warna hijau. Karena kalau Bapak Ibu sebagai tim di perguruan tinggi di warna hijau ini, maka hasil dari pekerjaan Bapak Ibu ternyata berkontribusi untuk peningkatan, untuk pemenuhan indikator kinerja utama perguruan tinggi. Yaitu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menjadi anggota atau panitia atau badan di satu perguruan tinggi, yaitu sebagai tim perencana kemitraan program studi dengan mitra kelas studinya. Ibu sebagai ketua, Bapak sebagai ketua atau merangkap anggota tiap semester 6. Wakil ketua merangkap anggota 5. Sekretaris 4, anggota biasa 3. Demikian juga kalau Bapak Ibu berada di tim, tugaskan Pak Rektor atau Pak Dekan ya sebagai tim peningkatan mutu program studi dengan tujuan meraih akreditasi tingkat internasional. Nah, ini sebagai ketua merangkap anggota 6, wakil ketua merangkap anggota 5, sekretaris merangkap anggota 4, dan anggota itu adalah 3. Tapi kegiatan yang lain di perguruan tinggi Bapak Ibu, ya SK Rektor sebagai ketua, wakil ketua atau sekretaris merangkap anggota tingkat perguruan tinggi, tiap SK maka 0,75. Kalau sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris merangkap anggota di tingkat fakultas atau jurusan, tiap SK 0,5. Membacanya begitu Bapak Ibu. Tapi kalau sebagai anggota biasa, ada SK Rektor begitu, anggota biasa, maka setiap SK 0,5. SK sebagai anggota biasa tingkat fakultas atau jurusan, maka 0,25 kinerjanya. Kemudian Bapak Ibu menjadi anggota panitia atau badan lembaga. Panitia pusat, ketua, wakil ketua, ya. Maka tiap kepanitiaan 0,75. Sebagai anggota biasa kalau panitia pusat itu 0,5. Panitia daerah
sebagai ketua wakil ketua itu 0,5, sebagai anggota itu 0,25. Menjadi anggota organisasi profesi tingkat internasional. Kalau Ibu Bapak sebagai pengurus organisasi tingkat internasional profesi, maka setiap periode jabatan per semesternya mendapat 0,5. Tapi kalau anggota saja di tingkat internasional, itu per semester 0,25. Kalau kemudian organisasi profesi nasional sebagai pengurus, tiap periode per semester itu 0,25. Kalau tingkat nasional, organisasi profesi tersebut, Bapak Ibu hanya sebagai anggota, tiap periode per semester adalah 0,125. Ibu Bapak mewakili perguruan tinggi atau lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga, tiap kepanitiaan SKS-nya 0,25. Menjadi delegasi nasional pertemuan internasional sebagai ketua delegasi 0,75, sebagai anggota delegasi 0,5. Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah. Ini mohon diperhatikan, kadang-kala Ibu Bapak menerjemahkannya banyak yang miss ya. Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah. Ini kalau tingkat internasional atau nasional atau regional itu disamakan. Kalau Ibu Bapak sebagai ketua panitia, penyelenggara, konferensi internasional, nasional atau regional, maka Bapak Ibu mendapatkan 0,75 SKS. Kalau menjadi anggota panitia atau Bapak Ibu peserta di konferensi, ya, maka SKS-nya adalah 0,5. Begitu cara membacanya. Kalau kemudian Bapak Ibu berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah, tapi pertemuan ilmiah itu di lingkungan perguruan tinggi, Bapak Ibu sebagai ketua panitia, maka SKS kinerjanya 0,5. Tapi kalau Bapak Ibu sebagai anggota panitia atau Bapak Ibu hanya sebagai peserta kegiatan ilmiah tadi, maka Bapak Ibu menjabat 0,25. Nah, selanjutnya yang ketujuh, mendapatkan penghargaan tanda jasa. Satya Lencana 30, 20, 10, SKS-nya adalah 321. Kalau kapan ini SKS-nya dapat diajukan sebagai BKD? Ya pada saat Bapak Ibu mendapatkan Satya Lencana itu. Ya kapan terbitnya, di semester kapan? Itu. Nah, kemudian tingkat internasional setiap tanda jasa atau penghargaan adalah 5, tingkat nasional itu 3, tingkat provinsi atau lokal, maksudnya ini tingkat perguruan tinggi misalkan penghargaan sebagai dosen berprestasi, kan ada biasanya itu, ya. Nah, itu mendapatkan SKS kinerja 1. Kemudian menulis buku di luar buku perguruan tinggi yang sudah bidang kita, SMA, SMP, SD, maka SKS-nya sama, yaitu 5 SKS setiap buku. Kemudian Bapak Ibu mempunyai prestasi di bidang olahraga atau humaniora, tingkat internasional SKS-nya 3, tingkat nasional 2, tingkat daerah atau lokal adalah 1. Kemudian yang ke-10 atau yang terakhir untuk pelaksanaan penunjang, kalau Ibu Bapak sebagai anggota tim penilai, baik Serdos, BKD, PAK, DRPM, PKM, apalagi? Ya itulah kira-kira ya. Maka setiap SK penugasan dari masing-masing tadi, Bapak Ibu mendapat SKS 0,5. Maksudnya kalau Bapak Ibu tim PAK sekaligus Serdos berarti mendapat 1. Kalau Serdos, PAK dan sekaligus kemudian juga BKD berarti sama 5 tiap semester. Demikian. Termasuk di sini adalah kalau Bapak Ibu bertindak sebagai mitra bestari, ya, atau tim review artikel. Ya, itu mendapatkan SKS 0,5. Demikian Pak Moderator, Pak Dr. Abdillah yang dapat saya sampaikan. Saya senang kalau kemudian mendapat klarifikasi atau pertanyaan dari Bapak Ibu dosen untuk kemudian dapat menyamakan persepsi kita. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Demikian.